Segala sesuatu yang Kau perbuat atas kami ya Tuhan, telah Kau putuskan dengan benar. Sebab kami telah berdosa terhadap-Mu dan tidak mematuhi perintah-perintah-Mu. Tapi muliakanlah nama-Mu dan perlakukanlah kami seturut besarnya belas kasihan. Dalam nama Bapa dan Putra rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat siang. Dekat dalam. Bisa boleh? Mana aja? Karena proses retret mulai Jumat ya. Jumat sampai hari ini bisa kita jalani dengan baik. Tidak ada halangan apa-apa tuh. Tidak ada yang bebek semua tuh. Sekarang Anda ucapkan tangan dengan sebelah Anda, katakan terima kasih sudah setia mengikuti retret ini. Mengucapkan terima kasih dengan menyadari bahwa barangkali kita ini sering mengabaikan berkat-berkat Tuhan dalam hidup. Marilah kita bersama-sama memasuki peristiwa penyelamatan ini. Tidak dengar. Pemahaman ini. Tes. Semoga dengan demikian kita semua nanti juga boleh pantas dan layak merayakan perjamuan suci. Mari kita sejenak hening, kita mohon ampun pada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Tuhan kepada para malaikat dan Roh Kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus kasih
Membina rumah tangga agar segera menjadi omongan yang sehat dan cerdas. 2. Memohon ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan kesehatan untuk keluarga Ambrosius Sutomo. Dan yang ketiga, mohon rahmat kesehatan dan penyertaan Tuhan untuk seluruh karya dan pelayanan bagi Bapak Budi Darmojo sekeluarga. Ya Allah, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Kau janjikan dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surga. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pembacaan firman. Pembacaan dari 2 Amos. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tenteram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang liar, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti daun menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjumpai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dia, dan tak seorang pun manusia dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Yesus Kristus menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala hal baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepadamu, kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudara, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham.'" Aku tak perlu duduk ya. Bagi yang ngantuk dan mau tidur silakan. Bebas saja merdeka. Nanti saya doakan supaya malaikat Tuhan datang menjumpai Anda dalam mimpi dan memanggil Anda. Bapak Ibu
Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, keputusan ini mengingatkan saya pada pengalaman ketika saya itu juga disuruh misa kayak gini. Terus saya tanya sama peserta, Bapak Ibu, saudara-saudara, motivasi apa yang mendorong Anda sehingga Anda ikut Kretus? Macam-macam. Terus ada yang bilang, Romo, saya ingin hidup suci. Saya ingin hidup kudus seperti Santo Santa. Terus saya tanya, loh, nek suci nek ngopo? Ya, biar masuk surga. Wah, keren ya. Terus saya tanya sama semua peserta, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Dari sekian angkat tangan. Memang mau berangkat sekarang. Saya ayo, semua pengen masuk surga ya? Pengen ya? Pengen ya? Ya. Kalau tidak pengen masuk surga, mustahil Anda untuk mengikuti acara-acara seperti ini, dan salah satunya adalah karena kita percaya akan kehidupan surgawi. Setuju ya? Anda tanya sama saya, Romo, kenapa kok mau jadi Romo? Padahal Romo kan bagus. Umpamanya ditawar-tawarin pasar nggak terus. Kenapa kok Romo milih orang nikah? Ya, wis mono harus taat, harus siap diutus kemana-mana, harus meninggalkan keluarga dan sebagainya. Kenapa? Ya, aku pengen mlebu surga. Nah, begitu ya. Suami istri itu kan hidup yang tidak mudah ya. Suami istri itu hidup sebagai suami istri itu kan tidak mudah. Betul nggak? Siapa yang sedang menikah? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh, ini yang tidak menikah. Itu kan hidup yang tidak mudah ya, setuju nggak? Ya. Apalagi kalau bojomu itu jelek banget. Ya kan? Mas, wis keseret ya. Nah, kon golek duit males. Nuntut iki macem-macem. Ya kudu ngene kudu. Wong lanang kok iki kan begitu ya. Sing lanang ya kok wae. Duwe bojo elek kemayune pol. Kaya paling ayu dhewe sak dunya. Ya. Wis ono ning maidu terus dan apa cerewete kok ora iso meneng dino meneng tuh aku juga tak racun lho ya ya nah terus pertanyaan kenapa hidup yang seperti itu mau jalan, kenapa hidup yang susah itu kamu jalani? Jawabannya masih bodoh. Romo, aku pengen mlebu swarga, setuju? Wis Romo, mending aku soro ning dunya, sing soro ning dunya tapi mati mlebu surga daripada aku ora setia, daripada aku membalas dengan ketidaksetiaan dan sebagainya. Nanti aku mati masuk neraka. Wis kepenake min sedina. Hukumannya terlalu mending ning kene soro tak pertahankan surga. Salah ke kabeh pokoke. Syarat untuk masuk surga ping 1 mati yo sik. Mati dulu. Kalau udah mati nggak bisa masuk. Setuju? Apa mau urip ini tiba-tiba masuk surga? Yo ono Bunda Maria, ya mau coba bandingke hidup kita dengan Bunda Maria. Tapi yang wajar, nek pengen mlebu surga kudu mati. Maka Bapak Ibu, Anda diingatkan ya, hidup kita itu nanti bakal mati. Ya, ini penting ini asas dasar spiritualitas kita. Ya, hidup di dunia ini hanya sementara. Itu asas dasar. Ya, itu spiritualitas dasar. Hidup di dunia itu tidak abadi. Yang abadi adalah hidup setelah mati.
Dan kita semua merindukan hidup setelah kematian. Maka di dalam bacaan yang kedua dari surat Paulus kepada jemaat, kepada Timotius itu dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu kudu diperjuangkan, rebut ya. Jadi ini orang tiba-tiba mak pedunduk itu apa ya? Mak ujung-ujung, tiba-tiba datang kamu masuk kamu pedunduk. Ini butuh perjuangan ya. Kita pengen ke surga, tetapi tidak hari ini, karena masih banyak yang harus kita perjuangkan. Nah, mengenai kehidupan abadi ini, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil ini memberikan kepada kita sebuah gambaran yang sangat jelas, sangat jelas. Di sana diceritakan ada orang yang kaya, hidup dalam kemewahan, dan kontrasnya itu ada orang yang miskin. Begitu miskinnya sampai mau makan aja tidak bisa. Dan parahnya lagi, saking miskin ini orang sih dalam teko. Bapak Ibu, itu nasib orang miskin ya. Orang belum teko. Ya, akhirnya aku nasuke ngono kancaku akeh mesti. Ya, tapi begitu aku melarat orang sing belum teko. Orang gelem nganggep sebagai sedulur. Setuju? Di sekolah atau kursus evangelisasi pribadi Kesupanan Nusantara. Percayakah Anda akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Putra Yesus Kristus yang Bapa di kayu salib, bangkit dan menjadi juru selamat manusia, Allah Roh Kudus, penghibur, penasihat dan sumber kekuatan pemberita Injil? Ya, kami percaya. Apakah Anda percaya dan menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah dan Bunda Gereja? Ya, kami percaya. Apakah Anda percaya akan Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik? Ya, kami percaya. Apakah Anda percaya akan persekutuan para kudus, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Itulah pernyataan iman kita. Sekarang Anda akan diutus, maka perlu untuk menyatakan kesetiaan janji-janji Anda. Apakah Anda mau berjanji untuk taat dan selalu menempatkan panggilan hidup dan pelayanan Anda dalam kesatuan dengan Gereja Katolik? Ya, saya berjanji. Apakah Anda mau berjanji untuk selalu hidup di dalam Tuhan, mencintai firman-Nya, dan menjalankan kehidupan sakramental? Ya, saya berjanji. Apakah Anda mau berjanji untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan komunitas basis Gereja Katolik? Ya, kami berjanji. Apakah Anda mau berjanji untuk meluangkan waktu melayani Tuhan dengan setia? Ya, kami berjanji. Apakah Anda mau berjanji untuk senantiasa berusaha mewujudkan dan mengatakan kabar baik yang nyata melalui perilaku hidup sehari-hari, menjadi saksi dalam perannya yang setia? Ya, kami berjanji. Apakah Anda mau berjanji untuk menjadikan kehidupan pribadi dan keluarga Anda sebagai sarana kehadiran Allah yang nyata? Ya, kami berjanji. Apakah Anda bersedia untuk membuka hati terhadap sesama yang lebih membutuhkan? Ya, kami bersedia. Apakah Anda bersedia untuk menjaga nama baik Set atau Ket Uskupan Agung Semarang? Ya, kami bersedia. Setelah kita menyatakan iman kepercayaan dan agar janji kita dapat kita laksanakan, perlulah kita dengan tegas menolak hal-hal yang menghalangi. Apakah Anda menolak
segala bentuk kejahatan, perjudian, penyembahan berhala, dan ramalan, mabuk, minuman keras, obat-obatan terlarang, dan pergaulan bebas. Ya kami menolak. Apakah Anda menolak 7 dosa pokok dalam hidup manusia? Iri hati, amarah, tamak, rakus, kesombongan, kemalasan, pencabulan. Ya kami menolak. Demikian janji alumni sekolah atau khusus evangelisasi pribadi khusus Pantai Semarang. Semoga Roh Kudus menolong saudara semua untuk dapat mewujudkannya dalam hidup sehari-hari menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Amin. Yang menumbuh kembangkan iman, kasih dan pengharapan, serta memampukan saudara-saudara kami yang menggunakannya untuk makin menjadi berkat bagi sesama, dilindungi dari bahaya dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.